di Organta yang dimana mengatur mengelola proses bisnis. Saat ini ya SOP yang ada di kita tuh harus dirubah. Kenapa? Ya, karena selama ini kita bekerja manual. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, terutama setelah pandemi, semua IT itu menjadi cepat sekali. Pekerjaan kita sekarang digitalisasi semua. Sehingga probis SOP kita yang lama mau nggak mau kan harus berubah. Nah, ini menjadi perubahan yang fundamental, termasuk proses bisnis Kementerian Keuangan sekarang juga berubah menjadi value stream. Nanti secara bertahap kita akan sosialisasikan. Tata kelola juga berubah. Bahkan SDM kita juga sangat cepatnya. Dengan berjalannya waktu, pimpinan kita mengharuskan perputaran antara eselon 1 dengan eselon 1 yang lain itu menjadi suatu habit, menjadi hal yang biasa. Ya, prosentasenya dari sisi Pak Rukijo sekarang makin pusing karena prosentasenya makin tiap saat selalu berubah. Jadi semua itu dilakukan untuk menjawab berbagai pertantangan dan tuntutan bagi Kementerian Keuangan untuk merespon kecepatan layanan kita kepada stakeholders kita, kepada pengguna layanan kita. Ya. Sister Villa, teman-teman sekalian, dalam momen peringatan Hari Kartini, kita semua ingat dengan karya Kartini yang dibukukan dari Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini kita selalu ngomong itu terus karena tiap tahun itu selalu ada Hari Kartini. Nah, tetapi kenapa ini harus terus kita sampaikan, kita ingat-ingat lagi? Karena di dalamnya terdapat pemikiran besar yang menunjukkan bagaimana Kartini berjuang melakukan perubahan, mendobrak sekat dan dikotomi yang ada di masyarakat kala itu, guna memberikan kesempatan secara lebih adil kepada perempuan, atau yang dalam arti luas dapat dimaknai sebagai berbagai pihak yang termarginalkan untuk mampu berpartisipasi dan menjadi aktor yang berperan aktif dan bukan hanya sekedar subjek. Tetapi di balik semua itu kita perlu pahami bahwa terang yang dimaksud Kartini bukan datang dengan tiba-tiba, sebuah hadiah ataupun sebuah take it for granted. Terang itu perlu kita jemput dan kita perjuangkan. Karena hal ini merupakan hasil dari keberanian perempuan untuk terus melangkah, berubah, bertransformasi dengan segala tantangan dan dinamika yang dihadapi. Untuk itu ketika kita berbicara mengenai tema kita hari ini, ya ini tentang kesehatan reproduksi, sebenarnya kita juga sedang berbenah untuk dapat memperbaiki diri dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Sister Villa, teman-teman sekalian, kita mafhum bahwa tema ini masih sering dianggap tabu ya untuk sebagian orang untuk dibicarakan. Bahwa bahkan di tengah masyarakat yang saat ini katanya sudah modern, padahal kalau kita lihat lebih jauh ya, informasi ini kan harus menjadi basic knowledge ya, pengetahuan dasar. Dan sangat related dengan hidup seorang perempuan yang nantinya akan mempengaruhi dan menentukan masa depan seorang perempuan serta sebuah keluarga. Data statistik di Indonesia menunjukkan bahwa 3 penyebab tingginya angka kematian wanita di Indonesia didominasi oleh kematian saat kehamilan dan melahirkan yang mencapai 22% dan 15% serta kanker serviks. Kondisi ini kalau kita telusuri erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi perempuan yang seringkali diketahui apabila ada masalah sudah pada stadium yang posisi terlambat. Apalagi yang sudah punya putra masih kecil-kecil, entah dulu itu sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kita ya. Nah, oleh karena itu kami sangat mengapresiasi komunitas WIS yang telah menyelenggarakan ini. Inisiatif ini tidak hanya memberikan awareness dan edukasi, tetapi juga semangat untuk memperjuangkan kebutuhan diri kita sebagai perempuan. Inilah semangat Kartini masa kini sesungguhnya. Berjuang dengan cahaya ilmu, dengan empati, dan dengan ketekunan. Karena kalau jujur saya boleh cerita, ketika kita bekerja, kelebihan pegawai perempuan, teliti, itu nggak bisa dipungkiri. Ya. Meskipun teman-teman itu punya keluarga di rumah, tapi ketika duduk melakukan pekerjaan, baik WFO maupun WFH, ternyata pegawai-pegawai perempuan itu dari sisi ketelitiannya itu memang berbeda. Ini yang saya rasakan secara personal ya.
Terlebih upaya perempuan yang sehat secara reproduksi merupakan bagian dari upaya perempuan untuk merencanakan peta hidupnya ke depan dengan lebih baik. Mau berkarya bisa, mau menjadi ibu bisa, mau menunda atau berprogram bisa. Ini semua merupakan bagian dari ikhtiar perempuan untuk melakukan hal terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Insya Allah ya. Namun demikian, kita sadari bahwa upaya peningkatan awareness dan edukasi ini tidak hanya tergantung secara top-down dari pemerintah atau organisasi. Ini harus didorong juga dari sisi yang lainnya, seperti dari komunitas, masyarakat, termasuk dari para perempuan yang berani menyuarakan kebenaran, sekecil apapun itu. Ya, pintu-pintu untuk menyalurkan ini sudah dibuka ya. Bu Menteri kita kan selalu menerapkan itu. Bagaimana dan kami dari Biro Organta juga mencoba terus mencari supaya teman-teman bisa mengekspresifkan apa yang ingin disampaikan dengan jalur-jalur yang benar. Untuk itu saya secara pribadi dan juga WIS terus berupaya mendorong adanya peran aktif dan kemandirian dalam edukasi menyeluruh kepada berbagai aspek dan membuka ruang dialog yang aman bagi siapa saja. Itulah mengapa acara seperti ini sangat penting. Karena perubahan sosial tidak hanya dibangun lewat kebijakan, tetapi juga lewat dialog. Sister Villa, teman-teman yang saya sayangi, kegiatan CWS oleh komunitas WIS siang hari ini merupakan kick-off dari rangkaian acara Festival Hijriah Muslimah Kemenkyu FHMK yang kelima. Festival ini merupakan agenda rutin tahunan guna menyambut tahun baru umat Islam, yaitu tahun baru Hijriah sekaligus milad komunitas WIS, mau ulang tahun nih yang kelima nih, sebagai bagian dari semangat untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik di lembaran tahun yang baru. Festival ini akan dikemas dalam bentuk forum silaturahmi, edukasi, pelatihan, dan diskusi untuk mengembangkan diri sekaligus meningkatkan profesionalisme pegawai perempuan. Keren ini, ya. Tema tahun ini adalah Balance Perfectly, cerminan jiwa, pesona rupa. Menjadi cerminan bagaimana seorang perempuan dapat memancarkan outer beauty sekaligus inner beauty-nya. Agar perempuan mau mampu menghiasi peringalnya dan memaksimalkan potensinya, tentu ada aspek yang tidak boleh luput, yaitu merawat kesehatan tubuh sehingga tercipta keseimbangan yang sempurna dan pribadinya. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan yang terdiri dari 3 sub-event, yaitu Warbah tahun ini ya, Grow to Glow, jadi grow up dan glow up. Wah, ini mesti pakai pakai ini nih, apa namanya, kita dengan kecantikan ini kaitannya nanti ya. Maupun acara puncak nanti di bulan Juni, yaitu Emimah, Empowering Muslimah. Mudah-mudahan kita bisa ngundang Bu Menteri nih, Mbak Ana dan teman-teman WIS. Ya, terima kasih pada komunitas WIS dan pihak-pihak terkait baik internal dan eksternal Kemenkyu seperti LNSW, komunitas LNE ya, komunitas Moface Kemenkyu, lembaga Tahsin Al-Amanah DJPB, Al-Iman PK Instan, Britania Sari, influencer, oh ada influencer nih, Bisa Gaza, dan pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhir kata, mari kita terus melangkah, belajar, dan menjadi terang. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi perempuan lain di sekitar kita. Karena Kartini pernah ngomong tuh, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Karena sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan kehidupan manusia serupa alam. Selamat Hari Kartini, selamat menyalakan langkah baru bersama komunitas WIS. Terus berkarya, teruskan bersuara, dan teruslah menjadi bagian dari perubahan kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, secara resmi saya buka kegiatan sub-event pertama ini. Semoga dapat menjadi langkah awal kita untuk menumbuhkan semangat baru, sinergi, dan menjadikan kita semua makin berdaya.
Saya berharap Sister Villa semua dapat mengikuti seluruh acara rangkaian FHMK tahun 2025 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam hangat untuk semua perempuan hebat di Kemenlu dan di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Saya kembalikan kepada Mbak Mika. Monggo Mbak Mika. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasakila Ibu Ari Wahyuni atas sambutan yang penuh makna yang telah disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Tadi banyak sekali ya kata-kata dan juga kalimat yang sangat menguatkan kita semua sebagai Kartini-Kartini masa kini ya Sister Villa. Di mana salah satunya yang Mika highlight, barang siapa yang sekarang lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Semoga semangat untuk terus berubah menuju yang lebih baik terus menyala dalam setiap diri kita, karena sejatinya perubahan itu dimulai dari hati yang ikhlas dan niat yang kuat. Dan salah satunya tadi yang Mika sempat catat dari Ibu Ari Wahyuni, jadilah terang tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga bagi sekitarmu. Luar biasa ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu telah berkenan. Baik Sister Villa yang dirahmati Allah, izinkan Mika kali ini mengajak Sister Villa sekalian yang telah bergabung di room Zoom siang hari ini untuk bersama-sama mengabadikan momen kebersamaan ini melalui foto bersama secara virtual. Sister Villa dimohon kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya sejenak. Dokumentasi akan kita gunakan ya sebagai kenangan indah atau silaturahmi semangat menuntut ilmu hari ini. Monggo silakan Sister Villa yang mungkin masih bersiap-siap, boleh diaktifkan sebentar kameranya. Baik, Mika akan mulai sesi foto dalam beberapa saat lagi. Mohon bersiap dan diharap untuk tetap tersenyum. Berikan senyum yang paling cerah, yang paling sumringah, karena kebahagiaan adalah bagian dari syiar kebaikan. Baik, Sister Villa semuanya sudah ready ya. Kita akan ambil foto dalam 3 kali nanti. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Oke, boleh kasih senyumnya yang lebih cerah lagi. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Sister Villa sekalian. Terima kasih banyak kepada Ibu Ari Wahyuni. Kami silakan untuk mengikuti rangkaian Caring with Sharing hari ini. Namun apabila ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, kami silakan. Ya, izin ya Mbak Mika. Ibu Dokter Riana, saya izin pamit, tapi aku dengerin. Karena aku nyiapin bahan dulu ya. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih waktunya untuk kita semua. Izin pamit, Baik, teman-teman. jazakillah Ibu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan. Oke, Sister Villa yang dirahmati Allah, kembali Mika mengingatkan bahwa rangkaian acara Caring with Sharing Warba hari ini juga akan ada challenge yang bisa Sister Villa sekalian ikuti. Untuk ketentuannya seperti yang sudah dibagikan di room chat Zoom kali ini, tapi sembari Mika sampaikan kembali untuk Sister Villa yang barangkali baru saja bergabung, acara hari ini akan ada challenge di mana Sister Villa semuanya bisa mengunggah atau mengupload Instagram Story di Instagram masing-masing. Silakan dikreasikan sekreatif mungkin membahas terkait rangkaian rangkuman acara webinar hari ini. Wajib mention ataupun tag Instagram @wis.kemenq dan jangan lupa tambahkan hashtag balance perfectly FHMK 2025 dan hashtag Warba. Diharapkan akun Instagram Sister Villa tidak di private, dan bagi para peserta yang beruntung, nanti akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Formatnya seperti apa? Sister Villa bisa mengunduh di laman yang telah tertera. Linktree with Kemenq. Oke, jangan lupa untuk Sister Villa yang baru bergabung, silahkan menyesuaikan dan mengikuti rangkaian acara hari ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke inti dari acara siang hari ini, Caring with Sharing, Warbah waktunya berubah. Kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu,
yaitu setelah ini akan ada pemaparan materi dari narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, yang insya Allah akan memberikan kita pencerahan dan wawasan yang sangat bermanfaat terkait kesehatan kewanitaan, seperti apa itu PCOS, kista, dan juga miom, dan bagaimana kita dapat mencegah mengatasi dengan pola hidup sehat. Sister Villa sekalian, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa di dalam kesehatan tubuh kita, termasuk salah satunya organ kewanitaan, Sister Villa, sangat berhubungan erat dengan kesehatan hati dan pola hidup kita. Dan saat ini telah hadir di tengah kita semua, Sister Villa, narasumber kita siang hari ini, Dr. Yana Kadarsari. Izinkan Mika untuk memperkenalkan profil singkat dari Bu Dr. Yana ya. Oke, Bu Dr. Yana Kadarsari ini merupakan dokter spesialis kebidanan dan juga kandungan yang telah lebih dari 15 tahun berkarya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke, Bu Dr. Yana ini telah memulai perjalanan karirnya dimulai ketika beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2002 dan semangatnya untuk terus menimba ilmu dilanjutkan dengan pendidikan spesialisasi dalam obstetri dan ginekologi. Kemudian alhamdulillah lulus pada tahun 2007 dan sejak itu Dr. Yana telah mengabdikan diri di dunia kesehatan ya, khususnya medis, salah satunya di Rumah Sakit Bina Medica dan Bintaro Women and Children Clinic, memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, serta aktif membagikan pengetahuan melalui berbagai platform. Sepak terjang perjalanan karir dari Bu Dr. Yana tentu saja tidak perlu diragukan ya, Sister Villa. Beliau pernah bertugas di berbagai fasilitas kesehatan dari Jakarta hingga Halmahera Selatan, termasuk Rumah Sakit Hermina Ciputat dan Rumah Sakit Sari Asih. Kemudian aktif juga menjadi fasilitator dan peserta dari berbagai acara seminar, kemudian simposium dan pelatihan nasional, bahkan hingga ke tingkat internasional. Masya Allah ya. Dan juga Bu Dokriana ini tentunya aktif dalam beberapa kegiatan organisasi, salah satunya menjadi bendahara staf Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Serang atau biasa disebut POGI ya, pada tahun 2018 sampai 2024. Kemudian menjabat sebagai sekretaris dan staf di POGI. Baik, tanpa kita berlama-lama lagi, untuk seluruh Sister Villa yang hari ini akan menyimak pemaparan, sedikit Mika infokan bahwa setelah materi nanti, Sister Villa bisa mengajukan pertanyaan melalui laman yang telah kami sediakan. Oke, nanti untuk sesi tanya jawab, mungkin Mika akan buka beberapa termin, tapi kita menyesuaikan kembali ya untuk waktunya. Jadi silahkan Sister Villa sekalian disiapkan pertanyaannya untuk nanti ditanyakan dan didiskusikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami silakan kepada Bu Dokriana. Baik, terima kasih Mbak Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin coba share screen dulu ya. Baik, silakan Bu Dok. Pas sudah terlihat? Semoga sudah. Siap, Oke. sudah terlihat Bu Dok. Nah, terima kasih atas perkenalannya. Ini pertama kali saya hadir di forum Wish Kemenko, luar biasa ya. Mudah-mudahan ibu-ibu staf semua yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan sehat, karena tentunya Anda-Anda semua inilah yang cukup berat menghadapi masa-masa sulit di saat sekarang ya. Mudah-mudahan sama-sama dikuatkan, dan di sela-sela kesibukan masih sempat menyempatkan bikin acara yang cukup inspiratif, sangat hebat menurut saya, sangat produktif. Mudah-mudahan saya ikut berpartisipasi, sharing sedikit tentang kesehatan reproduksi karena tidak akan ada akhirnya, tapi paling tidak nanti kita akan lebih banyak berdiskusi kalau waktunya masih memungkinkan. Saya langsung saja dengan topik yang diberikan kepada saya. Kesehatan reproduksi ini luas sekali, tapi saya lebih memfokuskan sama beberapa penyakit yang mungkin paling populer atau kita ingin lebih tahu. Karena kalau kita nge-googling tanpa arah, kadang-kadang kita juga cemas sendiri. Ini tadi sudah perkenalan, saya lanjut saja. Boleh ngintip di IG saya, Bu Dokriana. Sebetulnya saya
bukan anak IG tadinya, tapi karena sejak COVID sih semua, jadi kita beralih mulai main-main platform karena mengedukasi pasien biasanya pada saat COVID lebih sulit ya ketika zaman itu. Kita kenalan dulu dengan organ reproduksi kita sendiri. Jangan-jangan kita sendiri sampai saat ini nggak tahu sebetulnya di apa bedanya sih miom, kista, di mana sih rahim sebetulnya, di mana sih dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita ada keluhan jadi parno sendiri karena kita nggak kenal sebetulnya organnya ada di mana. Pengertian sistem reproduksi wanita dikatakan adalah sistem organ yang pada tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan keturunan. Ya, tentu saja tidak sendiri ya, ada wanita dan pria. Bagian-bagian sistem reproduksi, ini kenalan dulu, ini secara grafikal. Adalah ini yang kalau kita nggak akan terlihat sih dalam perut Bu kita. Dok, maaf. Ya, kenapa? Maaf, itu screen-nya belum pindah. Bu Dokter masih di halaman pertama. Oke, oke. Kenapa ya? Oh, ini ke pause. Ke pause. Ya, sebentar saya coba lagi. Berubah nggak? Bergeser nggak? Mohon izin Budak untuk share screen-nya masih belum bergeser atau belum di slideshow, atau Oh, barangkali kami bantu untuk share screen dari sini. boleh, boleh, boleh. Ya deh. Saya stop dulu deh. Ya, tolong boleh pamitkan saya atau saya sebetulnya soalnya saya ada ada tambahan lagi. Ntar deh saya coba lagi deh ya. Sekali lagi karena eh sebentar ya. Saya coba sekali lagi dulu karena tadi saya ada tambahan sih sebetulnya di sebelumnya. Saya ulang. Oke, coba lagi ya. Apakah sudah terlihat perubahan? Alhamdulillah sudah Budak, sudah mulai Tahu. jalan slide-nya. Eh, jadi kita kenalan dulu bagian dari sistem reproduksi perempuan. Jadi kalau secara grafikal ini adalah mulai dari liang vagina. Jadi ini tentu saja tidak akan terlihat ya kalau kita berkaca gitu atau ngelihat perut kita, tapi ini imajinasi. Jadi ini adalah lubang pengeluaran haid. Jadi kalau kita dari penampalan luar, tentu saja genitalia itu adanya kalau kita perempuan tuh punya 3 lubang. Lubang yang di paling atas adalah lubang saluran kencing atau uretra. Lubang tengah adalah saluran vagina, tempat pengeluaran darah haid, tempat melahirkan, dan lubang yang terakhir yang di bawahnya adalah lubang anus. Jadi kalau penampilan di belah secara grafikal ini adalah liang vagina kita panjang. Panjangnya sekitar 6 sampai 7 cm, terdiri dari adalah lingkaran otot ya. Sampai paling ujung itu adalah mulut serviks atau mulut rahim. Jadi serviks itu adalah mulut rahim, ini bagian luar, kemudian serviks sendiri, rahim, jadi ada mulutnya yang bagian luar dan mulut bagian dalam. Jadi serviks ini adalah seperti bentuknya dibilang leher ya, karena memang seperti leher baru badan rahim atau uterus sendiri. Nah, uterus ini adalah badan rahim. Rahim ini terdiri dari berbagai lapisan, 3 lapis. Yang pertama adalah endometrium, bagian dalam. Yang kedua adalah otot, myometrium. Yang terakhir adalah serosa, bagian luar. Nah, lapisan yang kita sering berubah adalah endometrium. Itu ketika kita nanti pubertas, ditandai dengan adanya haid ya, menstruasi yang terjadi. Kenapa kita bisa menstruasi adalah karena proses berusaha tadi menghasilkan keturunan. Jadi namanya reproduksi adalah kita kenapa sih punya organ seperti ini? Karena memang adalah untuk terjadinya kehamilan, persalinan ya dan selanjutnya. Jadi artinya untuk menghasilkan keturunan. Nah, dinding rahim makanya ketika kita menstruasi adalah tanda awal ketika kita sistem reproduksi kita menuju siap untuk bisa hamil. Nah, menstruasi itu sendiri adalah perubahan bagian endometrium ini. Jadi ketika kita
disiapkan untuk hamil, ternyata tidak terjadi pembuahan, maka dinding lapisan bagian endometrium ini akan luruh. Terjadilah menstruasi. Itu yang rutin cycle, jadi menstruasi juga nanti akan saya singgung. Selanjutnya ada polanya. Ini kita tahu yang normal dulu, ya, supaya nanti kita ngomongin penyakit, kebayang dulu ini berarti penyakitnya di sebelah mana. Nah, jadi kemudian berlanjut dari rahim ini, tetangganya ada kayak dua menuju tangan ini namanya tuba falopi. Tuba falopi ini ujungnya seperti jari-jari namanya bagian fimbre. Yang seperti bulat ini adalah indung telur atau ovarium. Ini adalah sumber hormon estrogen kita, progesteron dan androgen. Inilah sumber hormon reproduksi. Jadi si kecil-kecil inilah yang menghasilkan kenapa menstruasi kita bisa terjadi pola menstruasi, ya, bisa ada gejala PMS dan sebagainya. Jadi itu gambaran dulu. Jadi nanti kalau kita ngomong otot rahim, oh berarti di sini ya di rahim. Oh kista, biasanya di mana kista itu di ovarium. Oh ovarium itu adalah di area indung telur, ya. Oh ada hamil di luar kandungan, berarti bukan di sini nempelnya di bagian dalam. Oh mungkin biasanya di sini di saluran tuba. Kira-kira begitu, ya. Selanjutnya tadi tujuannya kenapa sih kita perlu banget menjaga kesehatan reproduksi? Tentu saja karena ini adalah proses yang panjang, ya. Bukan mungkin kita di sini rata-rata sudah hamil, mungkin ada yang punya anak atau baru baru belum hamil misalnya, tapi tentunya sudah pada mens ya karena usianya sudah usia-usia bekerja ya. Anak sekarang SD aja udah cepat menstruasi. Sebetulnya perjalanan ini tidak dari sekarang begitu kita sudah dewasa harusnya dipikirin. Ya, seringnya kita terlupakan. Ada ini terjadi start ketika kita awal menstruasi. Dan sayangnya, yang kita tidak pernah perhatikan adalah proses perubahan waktu dulu kita masih remaja, beranjak menstruasi, sampai ketika kita sudah bahkan mau hamil atau menikah, baru kita ribut ngurusin ada masalah. Atau bahkan yang sudah merasa melahirkan, ngerasa aman-aman aja, tahu-tahu menjelang menopause, dia ngerasa banyak keluhan. Nah, padahal ini suatu rangkaian panjang karena startnya juga sudah dimulai jauh ketika kita menstruasi. Perawatan organ intim tentu saja kita kalau ada jerawat sedikit kita langsung aja sibuk beli skincare ya. Tapi mungkin karena tidak terlihat, tidak terasa, kalau nggak ada keluhan, eh, baru kita akan datang ke dokter misalnya. Seorang pernah bilang bahwa orang Asia, Asian woman tuh hati-hati kalau sampai mengeluh nyeri. Karena biasanya orang wanita di Asia itu tahan sakit dibanding orang-orang Eropa. Jadi kalau kita itu benar, kalau kita udah sakit, udah apa ya, kalau orang Sunda bilang ngejongkeng gitu ya, udah sakit baru dia sibuk eh, digotong udah ternyata udah berat. Ya jadi sering banget, nggak apa-apa lah, masih bisa diatur, nggak apa-apa dan seterusnya. Makanya sering sekali kita tidak tahu sudah berlanjut banyak penyakit. Nah, jadi tujuannya tentu saja kalau kita sudah tahu, ya harapannya kita bisa paham bahwa ini ada sesuatu yang normal atau tidak normal di tubuh kita. Berikut mencegah munculnya berbagai masalah kesehatan, mencegah resiko masalah infertilitas misalnya. Contoh, tadi aku belum hamil ini, belum ada pasangan, ini nggak penting buat saya. Ya belum penting buat saya. Kapan kita ngerasa kita ada masalah? Ya kan begitu ternyata kita menikah, tahu-tahu baru tahu ternyata kita sudah jauh dari fase subur misalnya. Karena selama ini kita haidnya nggak teratur, terus kita cuek aja. Nggak apa-apa, biarin lama-lama begitu mungkin kita dapat jodohnya, ternyata menstruasi kita udah berantakan. Jadi ternyata oh itu ada kaitannya ya gitu. Karena waktu dulu ya karena belum ada pasangan, belum ada ingin hamil, ya itu bukan jadi prioritas buat kita. Padahal sebetulnya itu sudah mulai dipikirin. Mencegah risiko penularan penyakit seksual, ya, menunjang kesehatan bagian tubuh lainnya. Karena biar gimana tubuh kita ini satu kesatuan. Eh, Hormon reproduksi itu tidak bergerak sendiri. Jadi tergantung juga metabolisme tubuh kita yang lain, misalnya sistem pencernaan, sistem nutrisi dan sebagainya, endokrin secara umumnya ternyata berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Barulah kita coba ya mengupas sedikit beberapa masalah yang populer ya, karena banyak sekali sih sebetulnya, tapi yang terbanyak yang kita di masalah kesehatan perempuan. Yang pertama adalah endometriosis. Apa sih itu endometriosis? Endometriosis ini sebetulnya penyakit yang berupa peradangan.
berupa munculnya jaringan yang abnormal seperti endometrium. Jadi ini mungkin ada banyak bahasa medis. Endometrium itu tadi seperti yang saya jelasin, bagian dinding rahim bagian dalam yang berubah-ubah, eh, menebal dan menipis ya. Tempat nanti nempel nempel janin itu adalah endometrium. Jadi dia sangat sering berubah. Nah, endometrium ini kalau dia tidak dibuah, tidak terjadi kehamilan, maka dia akan luruh menstruasi. Nah, namun jaringan yang meluruh ini ketika menstruasi tidak ada. Ada jaringan yang seperti itu, tapi bukan di bagian dinding rahim bagian dalam. Misalnya dia bisa ada di sini nih, bisa ada di bercak luar, dinding rahim, bisa ada di indung telur, bisa berbentuk kista, bisa nempel di belakang usus, ya, bahkan bisa di organ, di luar organ genitalia kita atau organ reproduksi kita, contohnya di usus, ya, seperti itu. Nah, gejalanya karena dia seperti jaringan endometrium, jadi ketika kita menstruasi, jaringan ini pun berespon seperti kita halnya lagi menstruasi. Jadi misalnya kita lagi menstruasi, ada wajar ketika awal menstruasi, sedikit perut kita pasti ada rasa radang, kram, ada pegel-pegel ya, tapi mungkin tidak mengganggu. Tapi karena kita punya bercak endometriosis di berbagai area organ kita, rasa haidnya sangat berat sekali, nyerinya sangat hebat sampai mengganggu. Ya, ternyata endometriosis ini bisa terjadi dari sekitar 6 bahkan sampai 10% perempuan usia reproduktif. Bayangkan ketika setiap haid kita udah terganggu. Bisa libur 2-3 hari karena nggak bisa bangun, sakit perut, muntah-muntah, nyeri hebat gitu ya. Dan itu berulang-ulang karena kita tiap bulan setahun bisa 12 kali menstruasi. Berarti ada 12 kali izin cuti. Kira-kira begitulah ya. Kalau dihitung dari kepegawaian mungkin kita udah dicatat nih. Orang yang kalau nggak pinter-pinter amat, nggak punya skill banget nih, janjian ini udahlah nih bikin absen melulu. Nah, pasti mengganggu produktivitas. Ya. Nah, jadi gejala nyeri haid itu salah satu menjadi gejala yang tersering. Walaupun bisa jadi tidak eh, dirasakan awal, bahkan nggak bergejala. Jadi sudah ada tapi nggak bergejala. Nah, jadi nggak boleh menyepelekan nyeri haid. Nah, kalau dia udah, jadi endometriosis ini, para ahli menyebutkan dulu kita nganggapnya penyakit tumor. Misalnya ada kista, berbentuk kista, karena dia bisa berbentuk kista, bukan hanya bercak-bercak aja, dia bisa berbentuk kista di indung telur, namanya kista coklat. Dulu awal saya masih sekolah, sekitar 2002, 2003, ada kista dikit orang dioperasi. Karena dianggap kista yang jenisnya jinak, jadi suatu tumor. Bahkan saya ingat banget pernah ada pasien dulu waktu zaman sekolah, itu mungkin setahunnya sudah 6 kali operasi karena kista ini bikin kambuh terus-menerus. Tapi penelitian berkelanjutan ternyata endometriosis ini penyakit kronik, bukan sifatnya kista yang dibuang hilang. Jadi dia akan tumbuh terus selama kita masih menstruasi karena pengaruhnya dari hormonal. Jadi kalau manajemennya nggak benar, ya bisa jadi malah kita jadi berhenti haid karena indung telur kita bolak-balik dioperasi, kistanya dibuang, lama-lama cadangan telurnya turun, jadi ketika mau hamil malah nggak hamil, dan sebagainya. Jadi karena pemahaman yang pada saat itu mungkin keilmuan pun makin terus bertambah. Nah, endometriosis tadi karena dia kronik, lama-lama bisa progresif. Kalau progresif bukan hanya bikin kita sekedar nyeri haid, tapi bikin dia perlengketan dengan organ sekitarnya. Jadi bisa jadi pasien itu datang dengan keluhan selain nyeri, ya jadi apa namanya, susah hamil, ya kistanya apa, perlengketan organ gitu dan sebagainya. Sehingga lebih complicated ya. Kalaupun ada harus pertilakat pembedahan, pembedahannya bukan level yang ringan karena biasanya pasien endometriosis ini bisa lengket di mana-mana. Jadi operasinya bisa jadi berisiko tinggi juga. Ya, ternyata endometriosis itu dipengaruhi beberapa faktor seperti misalnya usia mens yang kurang dari 12 tahun ya. Di mana saat ini remaja muda kita, anak-anak kita itu teman saya 3 SD udah haid. Jadi ya perubahan lifestyle yang sangat agresif, makan yang mungkin banyak, konsumsi yang processed food dan sebagainya membuat seorang anak sekarang tumbuh lebih besar, tumbuh lebih bongsor ya, jadi mensnya lebih cepat. Karena zaman dulu orang itu tidak ditemukan endometriosis. Kok bisa? Karena jarang haid. Jadi kenapa dia bisa jarang haid? Karena
ya anak ketika dia 19 tahun dari kawinin, habis kawin punya anak 2 tahun nyusuin gak haid, habis itu hamil lagi anaknya 12 gitu ya, atau menopause. Jadi nggak ketemu zaman dulu endometriosis karena jarang menstruasi, karena ada menyusui biasanya kita nggak mens ya, hamil kita nggak mens 9 bulan. Zaman sekarang satu usia haidnya maju. Yang kedua, ya perempuan gak buru-buru dong menikah. Kita mau kerja dulu, mau karir dulu, mau ini dulu. Maka kita akan mendapatkan periode menstruasi yang lebih sering. Sehingga tentu saja teorinya dulu, sampai sekarang masih dianut, adalah darah yang reflux keluar dari, jadi kan ketika kita haid, darah itu keluar dari lubang rahim, sebagian juga dari reflux keluar dari saluran tuba. Jadi makanya makin sering dia haid, ya maka lama-lama lesi ini bisa progresif. Endometriosis berkaitan dengan hormon estrogen, sehingga tata laksananya sekarang bukan operasi lagi utamanya, dihindari bahkan operasi yang tanpa strategi. Bukan berarti operasi tidak diperlukan, tapi ada pertimbangan yang cukup panjang tergantung tujuan pasien. Misalkan karena tadi dia penyakit kronis, harus ada manajemen jangka panjang dulu. Misalnya dia mulai muncul nyeri haidnya ini dari remaja. Jadi ya misalnya masih di bawah 23, masih di bawah 30 tahun. Ya tentu saja penanganannya berbeda dengan pasien yang sudah ingin hamil misalnya, atau dengan pasien yang sudah tidak mau hamil lagi dan seterusnya. Jadi tujuannya intinya adalah menghilangkan gejala, mengurangi progresivitas, mempertahankan kesuburan, meningkatkan kualitas hidup, dan tidak terjadi kekambuhan. Jadi biasanya sekarang memang lebih dipilih dari terapi-terapi obat-obatan dulu. Ya. Oke. Saudaranya endometriosis namanya adenomiosis. Bedanya apa? Kalau endometriosis bentuknya bercak-bercak, bisa di mana saja. Kalau adenomiosis, jaringan yang tadi mirip endometriosis, dia masuk ke dalam otot rahim. Jadi mirip seperti miom. Miom itu tumor jinak di otot, tapi dia bukan kelenjar. Kalau adeno, karena dia kelenjar endometrium itu banyakkan jaringan kelenjar, dia ada di dalam otot tapi ada kelenjarnya. Jadi ada perbedaan sedikit dari segi anatomi ya. Kalau di USG bisa dibedain nanti mana ini adenomiosis atau miom. Karena kalau endometriosis kadang-kadang tidak langsung terlihat di USG, kecuali dia berbentuk kista atau sudah ada perlengketan. Tapi kalau adenomiosis bisa terlihat seperti ada tumor seperti miom ya, dan dengan USG tentunya nanti cuman ada perbedaannya, kalau miom batasnya tegas, kalau adenomiosis batasnya tidak tegas. Penyebab pastinya hormonal, tapi maksudnya apakah dia keturunan ataukah apa ahli belum bisa memutuskan ya. Tapi pastinya terkait dengan estrogen, riwayat trauma pada rahim, ya genetik tapi secara spesifik belum dikatakan gen apa gitu ya, tapi biasanya di keluarga yang ada riwayat tumor-tumor lebih rentan gitu ya. Nah, jadi karena tadi dia ada jaringan ya, dia bisa penambalan, biasanya ada riwayat sudah hamil, bisa sudah melahirkan ya, mungkin pernah operasi gitu. Jadi juga teorinya selain dia karena faktor hormonal, bisa juga ada perlukaan di rahim. Misalnya mungkin pernah kuret, pernah operasi sesar ya. Jadi ada jaringan yang abnormal karena misalnya mungkin namanya penyembuhan luka ya, ketika orang habis sesar tadinya nggak ada adenomiosis, lama-kelamaan nyeri haid, bisa aja karena ada jaringan yang ketika dia ada namanya luka, mungkin bagian dalam rahim dia terekspos keluar. Jadi ada reaksi radang dan sebagainya. Itu teorinya. Gejala yang terberat adalah perdarahan hebat. Jadi kalau haidnya banyak, jadi haidnya lebih banjir, nyerinya lebih hebat, hubungan sakit sama suami, nyeri perut, nyeri panggul, sorry bukan nyeri perut ya. Jadi organ rahim itu adanya di panggul. Kalau perut itu bukan organ reproduksi, ya, di organ pencernaan. Diagnostiknya tentu saja selain anamnesis, pemeriksaan fisik, juga USG dan bahkan MRI. Kalau dirasa misalnya kita ragu dengan membedakan dengan tumor yang lainnya. Oke. Jadi terapinya apa? Tata laksananya tentu saja tergantung kondisi. Pada prinsipnya ada pembedahan, ada pengobatan hormonal. Jadi maksudnya gini, kalau sudah dia tidak menginginkan reproduksi lagi, misalnya dia anaknya sudah cukup ya, dan adenomiosisnya besar, haidnya banyak, pilihan utamanya justru angkat rahim. Karena ya
biasanya kalau sudah ukuran besar, dia akan kambuh-kambuh, nyeri hebat gitu ya. Jadi kalau memang dia sudah tidak ingin reproduksi lagi. Tapi tentu saja kalau misalnya dia masih menginginkan hamil ya tergantung lokasi adenomiosisnya gitu ya, maka kita kombinasi biasanya diberikan hormonal dulu untuk mengecilkan sedikit ukuran miomnya, adenomiosisnya maksudnya tumornya, baru dilakukan misalnya operasi baik secara laparotomi atau laparoskopi. Itu masalah metode ya. Kalau kita masih nggak mau hamil, tapi saya juga nggak mau angkat rahim, maka pengobatan misalnya saya ingin KB gitu ya, belum ingin atau baru sudah punya anak satu tapi tidak ingin hamil, tapi kalau saya nyeri haidnya hebat, kan terganggu juga ya. Maka pilihannya misalnya pemilihan alat kontrasepsi yang hormonal. Tentu saja ini juga harus ada diskusi dulu sama dokternya, hanya karena harus dilihat yang aman buat dia apa, ya. Nah, ini saudara yang sering salah dari adenomiosis yaitu mioma uteri. Ini lebih banyak sih sebetulnya daripada adenomiosis. Atau kalau bahasa Inggris atau bahasa medisnya fibroid, miom atau fibroids. Nah, jadi dia tumornya berupa tumor jinak yang ada di otot dinding rahim. Ya, bagian otot dia bisa di bagian dalam juga ada namanya mioma di dalam apa namanya dinding rahim bagian dalam, bisa di bagian otot, bisa di luar serous. Jadi terapinya tergantung lokasi. Keluhannya pun tergantung lokasi. Maksudnya gini, walaupun kecil tapi dia pedunculeted atau bertangkai di dinding endometrium bagian dalam. Biasanya keluhannya bleeding. Ya, jadi haidnya banyak ya. Jadi mungkin pembalutnya harus ganti sehari bisa 4-5 kali gitu ya. Nah, kalau dia tak tahu bisa aja dia besar, tapi dia di luar. Nggak ada gejala apa-apa. Cuman kalau dipegang perutnya kok gedean ya gitu ya. Itu juga kalau sudah mungkin sangat besar. Ya, atau kebanyakan kecil-kecil nggak sengaja lagi USG medical check up, kok ada miom ya gitu. Tapi nggak ada keluhan apapun, bahkan ada yang masih bisa hamil dengan miomnya gitu. Jadi itu sangat tergantung lokasinya. Jadi nggak selalu sih kita operasi, tergantung keluhan, tergantung tujuan. Nah, ternyata mioma uteri juga teorinya sekarang tidak terjadi tiba-tiba sih. Mungkin ini bisa juga berkaitan sama adenomiosis atau endometriosis yang lain. Ternyata paparan kita seseorang itu bisa ternyata ada adenomiosis, endometriosis, miom itu sejak kita sendiri hamil. Jadi pencegahan primernya adalah saat hamil, kalau bisa hindari ada yang namanya gini, polutan endocrine disruptor. Jadi apa aja sih endocrine disruptor? Kamu boleh browsing, salah satunya misalnya bahan kimia, dioksin, asap. Duh banyak banget dong ya, ya sih itu. Ya, eh, timbal, kayak gitu deh ya. Jadi mungkin bahan-bahan kimia, ternyata dia juga menjadi suatu agen. Jadi sebisa mungkin lagi hamil, emang kita jauhi paparan itu. Makanya kadang-kadang kalau hamil ya karena emang apalagi kita tidak tinggal di lingkungan yang benar-benar mungkin seperti dulu ya banyak bahan kimianya, ya polutannya, udara dioksin itu paparan asap rokok, asap pabrik, asap motor, seperti itu nah itu saat kehamilan ternyata itu bisa berkontribusi. Dan pada saat setelah melahirkan juga kita, ketika kita sudah selanjutnya gitu ya, kita menghindari masa-masa memicu perubahan metabolisme dan hormon. Contohnya mengontrol berat badan, ya, kolesterol, lifestyle, olahraga, disbiosis itu maksudnya apa? Probiotik, makanan dengan yang baik dengan usus. Jadi kita suka melupakan makanan. Kenapa sih makanan itu penting? Terutama makanan yang menunjang kuman-kuman baik ini tetap hidup. Jadi misalnya makanan serat, sayur, buah yang banyak seratnya, gitu ya. Itu karena kuman di dalam usus kita ternyata para ahli mulai kembali melihat bahwa tubuh kita ini punya sistem pertahanan gitu ya, yang ada di usus kita, gitu ya. Nah sekarang makanan kita kebanyakan menggerus kuman-kuman baik itu, sehingga lama-kelamaan kita bisa lebih mudah radang, reaksi radang, karena perlawanannya, tentara-tentaranya menurun. Ya, jadi itu teorinya salah satunya pencegahan sekunder tentu saja ini mendeteksi. Ya, misalnya kita dengan medical check up, kita USG, loh kok kalau kelihatan ya ada ya kecil. Nah gitu, tapi nggak ada gejala.
Atau kalau memang ternyata udah ada keluhan, diketahui pada USG kelihatan, ya. Nah, eh, satu tahun ini ada sebuah studi yang cukup menarik. Jadi biasanya juga salah satu miom ini kaitannya sama genetik. Jadi di keluarga misalnya ibunya miom, punya saudara 5 perempuan, saudara-saudaranya pasti berapa diantaranya ada yang miom juga. Gitu-gitu itu bisa. Ya, jadi artinya, nah kalau kita pun di lingkungan yang keluarga kita ada, ya suatu saat mungkin kita bisa juga terpapar hal yang sama. Ya, jadi nah kalau saya pas di USG ternyata saya ada miom nih, tapi saya nggak ada keluhan. Kira-kira bisa diobatin atau dicegah nggak dengan bukan obat ya, tapi mungkin eh, maka vitamin-vitamin. Jadi ada studi tentang vitamin D3 dan ekstrak green tea, bukan matcha ya, bukan matcha. Jadi ada ekstrak green tea, ada tabletnya gitu dengan dosis tertentu diminum itu ternyata bisa signifikan mengurangi ukuran miom. Nah, apa namanya ini studinya masih berlanjut, tapi bisa menjadi suatu titik terang yang cukup baik untuk kita mencegah, at least misalnya kita miomnya nggak tambah besar deh, supaya nggak bikin keluhan. Pencegahan tersier tentu saja kalau misalnya sudah terjadi mau diapain gitu, yang sudah mengganggu pilihannya pembedahan atau terapi hormonal. Kalau kita sudah ada miom, pembedahan itu bisa dengan cara laparotomi, itu operasi dengan cara buka perut lama ya, kalau misalnya mungkin tumornya udah besar sekali, atau laparoskopi di teropong. Bisa dengan hanya membuang miom sampai histerektomi tergantung ukuran dan besar miomnya. Kalau non bedah, metode-metodenya bisa ablasi ya, bisa dengan HIFU, ada satu lagi dengan ultrasound, satu lagi dengan medikamentosa dengan obat-obat yang menurunkan hormon estrogen. Karena teorinya ya semua karena reseptor hormon estrogen. Ya, ini tadi tentang studi vitamin D dan ekstrak green tea untuk penderita miom. Jadi ternyata ada studi tentang pemberian vitamin D dan ekstrak teh hijau secara bersamaan menghasilkan pengurangan yang signifikan pada ukuran rata-rata miom di usia reproduksi. Tahun 2021 jurnalnya masih baru, jadi ada 16 wanita premenopause usia mulai 40 tahun tanpa gangguan hormon lain diberikan terapi ekstrak green tea, vitamin B6, vitamin D 90 hari, hasilnya menurunkan rata-rata 17-37% untuk ukuran miom tunggal. Tidak ada efek samping sehingga ini bisa jadi alternatif non hormon yang menjadi menangani miom. Ya boleh, karena ini bisa dibeli sih sebetulnya di wellness, bisa diresepkan dan itu sifatnya aman. Ya, oke, kita lanjut ya. PCOS, PCOS itu Polycystic Ovarian Syndrome. Mungkin ini juga mulai sering dibahas, sering ditanya-tanya, ya saya PCOS dok gitu ya. Karena biasanya di cirinya adalah ini lebih ke fungsional, jadi artinya lebih ke pola siklus haid kita. Kalau tadi adalah tumor-tumor, ya, kalau ini lebih ke fungsional siklus menstruasi kita. Jadi penderita PCOS biasanya datang dengan haid yang tidak teratur, haid yang memanjang, maaf, haid yang memanjang. Jadi haidnya sebulan setengah lebih, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ah, kan enak sih lagi puasa jadi nggak banyak utang. Jadi nah itu dicuekin lama-lama makin panjang. Menjadi bermasalah ketika aku kok mungkin mau hamil. Nah, langsung kok susah hamil dan sebagainya ya karena tadi sel telurnya makin lama nggak pecah atau nggak ovulasi. Jadi ternyata PCOS ini adalah gangguan hormonal yang ditandai dengan ada perubahan hormonal pada usia subur. Penyebabnya paling sering ada banyak faktor, salah satunya faktor genetik, nggak seimbang hormon, resistensi insulin ya. Nah, jadi gambaran tadi kan ini indung telur, kalau di zoom, kalau normal, indung telur kita tuh ukurannya bervariasi, mulai dari kecil, lama-lama menjelang masa subur, makin gede indung telurnya, kemudian dia pada saat masa subur dia ukuran paling besar, dia pecah, ketemu sperma, hamil, gitu. Dan itu terjadi cycle tiap bulan, sehingga peluang hamilnya kalau setahun 12 kali haid berarti 12 telur, kira-kira gitu. Ya. Kalau dia PCOS, telurnya tidak direkrut banyak, tapi ukurannya sama rata, tidak ada yang tambah besar, sehingga nggak ada yang pecah. Sehingga ketika spermanya, misalnya dia sudah menikah, ketemu sperma, nggak ketemu-temu spermanya, nggak ketemu sama sel telurnya. Ya, hal ini lama-kelamaan bisa membuat ya mensnya misalnya jadi 3 bulan sekali, berarti peluang subur dia cuma 4 kali kalau ketemu sperma. Karena menghitung masa suburnya gimana, mau promil, suaminya bingung, mau hubungan hari suburnya kapan, nggak bisa dihitung. Itu ya, jadi masalahnya di gangguan, lebih ke gangguan kesuburan. Nah,
PCOS ini cirinya adalah kelebihan hormon androgen. Ya, jadi walaupun tadi kenapa resistensi insulin, kenapa ada apa, itu kenapa dia bisa telurnya kecil-kecil karena hormon androgennya lebih tinggi dari rata-rata perempuan di usianya, yang di levelnya. Jadi hormon androgen adalah hormon yang diperlukan untuk mematangkan indung telur, direkrut indung telur, tapi pada saat titik tertentu harusnya dia pecah, tapi hormon ini ketinggian, jadi dia malah nggak pecah, malah mematikan, maksudnya membuat sel telur ini berhenti membesar. Makanya kalau di USG gambaran PCO itu dokter akan bilang, kamu kok curiga gambaran USG-nya PCO ya? Karena ini kelihatan telurnya kecil-kecil. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, itu hiperandrogen. Cirinya jadi biasanya kalau hiperandrogen itu rambut lebih banyak, ada kumisnya ya gitu. Mungkin tumbuh bulu-bulu halus lebih banyak dibanding perempuan lainnya. Nah, selain itu ada juga orang yang PCOS. Jadi PCOS yang hiperandrogen. Satu lagi PCOS yang karena resistensi insulin. Resistensi insulin itu juga bisa bikin hiperandrogen. Tapi biasanya resistensi insulin ini terlihat PCOS pasiennya lebih overweight. Mungkin pasiennya lebih overweight atau bahkan obesitas. Nah, biasanya obesitas terkait sama resistensi insulin. Ya, gejalanya tadi adalah pertumbuhan rambut yang berlebihan. Kalau dia resistensi insulin biasanya ada penambahan berat badan yang signifikan gitu ya. Terus kemudian misalnya perubahan mood, jerawat, karena androgen biasanya keluhannya jerawat. Jerawatnya bukan jerawat yang tipis-tipis, jerawatnya yang mungkin jerawatnya banyak ya, yang besar-besar gitu ya. Terus tadi kalau dicek ada resistensi insulin dan peningkatan hormon androgen. Karena androgen kalau pada laki-laki bikin rambut lebih tipis bahkan botak. Kalau kita mungkin kerontokan kalau perempuan. Oke. Nanti kita bahas bagaimana pencegahannya di slide yang terakhir. Sekarang kita sedikit mengupas tentang kista ovarium. Kista ovarium itu apa? Nah, sebetulnya ini umum. Apanya tergantung hasil jenis PA-nya. Kista itu beda sama tadi tumor atau kayak seperti miom, adenom. Kista adalah sebetulnya tumor juga, tapi ada airnya, ada cairannya, makanya disebut kista. Ya, jadi definisi kista adalah kantong isi cairan. Karena rongga organ reproduksi sebenarnya bisa di mana aja, tapi perempuan di organ reproduksi perempuan tempat yang bisa ada kista adalah di ovarium. Karena ovarium punya kantong-kantong folikel yang berisi cairan, sehingga dia bisa jadi tempatnya kista. Nah, banyak faktor. Kadang kista nggak selalu tumor yang harus dikhawatirin. Bisa saja, misalnya siklus kita mulai menjelang premenopause nih, kadang-kadang haid kita udah mulai nggak teratur, telur kita lagi nggak ruptur, pecah. Di USG kok ada indung telur yang membesar ya, 3 cm, tapi bening aja, nggak ada masanya, nggak ada benda padatnya. Itu bisa aja namanya kista simplex karena telurnya lagi nggak pecah. Gitu ya, tapi itu fungsional. Artinya bisa hilang sendiri. Ya, bisa juga terjadi kista karena infeksi, misalnya deket usus buntu di USG gambaran kayak ada kantong, ternyata ada nanahnya ya mungkin itu infeksi, jadi pseudokista, itu kan gambaran USG ya. Ada juga kista yang sifatnya tumor. Tumor ini bagi dua, ada jinak, ada ganas. Kalau jinak salah satunya tadi yang tadi saya sudah sebut di awal, kista coklat, kista endometriosis. Ada juga kista dermoid yang isinya jaringan embrional seperti ada gambar rambut. Biasanya itu karena faktor dari apa namanya bawaan ya. Nah, ada juga yang kalau dia kista yang ganas yaitu kanker ovarium. Jadi kalau kistanya ganas namanya kanker ovarium. Nah, kalau kanker ovarium ternyata penyebabnya adalah kaitannya sama genetik. Jadi kalau dikaitkan di keluarga kita ada tante, keluarga garis perempuan yang ada kanker indung telur, kita harus lebih waspada ngecek indung telur kita karena biasanya bentuknya nggak selalu langsung langsung terlihat gitu ya, tapi bisa saja kalau di USG kalau dia masih kecil kelihatan dia kistanya nggak biasa aja, jadi kistanya ada bagian padatnya. Oke. Ya, jadi gejalanya sebetulnya banyak kan nggak bergejala ya, tapi kalau udah nyeri perut bawah, bukan perut ya, nyeri panggul bawah ya, ada nyeri dengan ada demam dengan ada nyeri, ini kalau tadi yang saya bilang kista infeksi ya, mual muntah terkait kalau misalnya sebetulnya kalau infeksi sih ya, jadi ini gejalanya itu sebenarnya nggak random sih, nggak khas. Bisa juga penyebabnya hormonal, endometriosis tadi, kehamilan juga bisa bikin kan
ketika hamil awal kadang-kadang ditemuin kista, tapi itu kista lutein dan kista yang normal pada saat hamil ya. Eh, Diagnosisnya bisa dengan USG, bahkan kalau diperlukan MRI dan CT scan. Karena terkadang kalau dia sifatnya sudah tumor yang curiga ganas, kita perlu dia sudah menyebar ke tempat lain atau tidak. Terapinya sebetulnya tergantung tadi dokternya mengarah kemana. Kalau ini suatu kista yang sifatnya pertumbuhan atau tumor dan dia mencurigai ganas, maka tentu saja halus lebih persiapannya lebih matang, mungkin harus pembedahan. Tapi kalau dia cenderungnya jinak, tergantung apa dulu. Misalnya dia mencurigainya tadi endometriosis. Endometriosis terapinya lebih ke pengobatan, bukan operasi. Oh, kalau ini dermoid nih, kistanya ada padat, nyeri-nyeri, bisa muntir, bisa juga laparoskopi. Gitu. Jadi tergantung diagnosisnya. Kayak ini tadi juga sudah disinggung oleh eh, Ibu Aryan, kanker serviks. Kenapa tadi di awal disinggung-singgung kanker serviks. Ini yang tadi salah satu penyebab meninggal ya. Kanker tertinggi di perempuan yaitu kanker serviks. Jadi tadi kan kita di awal sudah pengen tahu nih, oh apa sih bagian serviks, mana yang dicari. Nah, serviks ini di mulut rahim. Sayangnya mulut rahim kita nggak bisa kelihatan dari USG. Kalau tadi kista, miom, kita bisa periksa USG saja. Tapi ini kita harus ngintip mulut rahimnya, kita harus bisa kelihatan mulut rahim kita ada perubahan atau tidak. Kenapa serviks menjadi yang paling banyak ya penyebab kanker tertinggi dan menyebabkan kematian juga tertinggi karena penyebab kanker pada perempuan. Karena area mulut rahim ini adalah area yang sangat dinamis. Jadi ketika mulai dari menstruasi, pubertas, ya kemudian dia reproduksi, dia hamil, dia hubungan seksual, area serviks ini bertransformasi. Nah, dan dia area yang rentan untuk perubahan. Penyebab kanker serviks adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. Jadi satu-satunya kanker yang sebetulnya sudah sangat jelas dari ujung hulu ke hilir adalah kanker serviks. Kalau kanker-kanker yang lain tuh sayangnya banyak nggak taunya. Kenapa ya kanker tiba-tiba ketahuan kanker darah udah berat. Misalnya kemarin saya dapat pasien yang cerita tentang adiknya meninggal karena tiba-tiba dikira tumor di perut, toto ternyata dia kanker darah. Jadi dokternya operasinya sulit, perdarahan dan sebagainya. Oh, kok tiba-tiba? Nah, gitu ya. Kanker serviks tidak pernah tiba-tiba. Dia sudah diketahui penyebabnya dari ujungnya, pencegahannya apa sudah jelas. Jadi kalau boleh dibilang kenapa ini jadi diedukasi lebih ketat, karena kalau sebetulnya kita sampai ketahuan kanker serviks walaupun baru stadium 1, berarti kita gagal mengedukasi atau kita lalai sama diri sendiri. Boleh dibilang begitu. Karena ini satu-satunya yang kalau di negara maju tuh hampir sudah nggak ada yang kanker, cuman ketemunya di prakanker. Dan kalau ketemunya di prakanker bisa sembuh. Jadi mulut rahim kita kalau terinfeksi virus namanya HPV, HPV itu ada atau Human Papilloma Virus, itu ada virus yang low risk, resiko rendah, ada yang high risk untuk kanker. Kalau low risk dia jadi kutil kelamin, kalau dia high risk dia bisa bikin kanker serviks. Nah, ketika kita terinfeksi kayak zaman dulu COVID, semua gejalanya biasanya kayak OTG. 70-80% 2 tahun hilang sendiri. Nggak dia apain. Tapi kita nggak tahu kalau 20-30% ternyata dia nggak hilang, dia menetap. Maka dia akan bikin di mulut rahim ini perubahan. Dari 3-17 tahun dia akan berubah menjadi kanker. Kalau udah kanker walaupun kayaknya sedikit ternyata dia udah nyebar. Jadi bedanya kanker sama bukan kanker adalah nyebar. Kalau tumor masih jinak lokal, dia nggak nyebar. Paling gede tapi dia tidak menyebar. Kalau kanker menyebar melalui pembuluh darah, kelenjar getah bening, organ sekitar ya, sehingga ya akhirnya membuat penyakitnya jadi sistemik atau ke seluruh tubuh. Nah, penyebabnya tadi sudah saya jelaskan. Kalau sudah kanker, ini ada stadium 1 mulai dari mulut rahim merembet kena ke vagina. Kalau udah stadium 2, dia udah ke dinding vagina atau ke samping. Stadium 3 udah ke parametrium. Dan ini biasanya kalau stadium 3 bisa sudah karena di sini ada saluran kencing, dia bisa bikin pasiennya nggak bisa kencing, akhirnya pasiennya harus pasang nggak bisa pasang kateter dari ginjal langsung, namanya nefrostomi ya. Karena serba salah. Stadium 2 ke atas sudah nggak bisa dioperasi. Stadium 1 harus angkat rahim dengan segala kelenjarnya. Stadium 2
3, 4 udah nggak bisa operasi, cuma bisa di kemoradiasi. Masalahnya kayak gini misalnya, stadium 3 udah ada gangguan ginjal, serba salah, di kemo ginjalnya jelek, di radiasi juga. Ya, begitulah. Makanya komplikasi meninggalnya akibat gagal ginjalnya, gitu. Jadi yang bikin bukan karena utamanya langsung sih kankernya. Nah, karena tadi penyebabnya HPV, HPV ini adalah virus yang bisa saling pingpong antara suami dan istri ya. Jadi dan laki-laki bisa saja ada gejala bisa bikin sampai kanker penis, tapi kebanyakan banget di antara mereka tidak bergejala karena tapi kita yang punya serviks yang bisa membawa resiko itu. Ya, bagaimana mengetahuinya? Ya, perempuan kalau sekarang pemerintah sudah menggalakkan anak usia di bawah 13 tahun ya, bahkan ada program kelas 5, kelas 6 diberikan vaksin HPV. Karena pada usia segitu 2 kali pemberian, karena dia belum ada kontak seksual, maka pemberian vaksin HPV dengan 2 kali dosis sudah bisa punya kekebalan 90%. Nah, kalau kita sudah ada kontak seksual, 3 tahun sudah ada kontak seksual, kita wajib at least pap smear ya. Pap smear itu sampel dinding rahim tadi diambil apusan, dilihat ada perubahan sel apa tidak. Tapi di kota-kota besar ya, bahkan ya saya tinggalnya di Tangerang Selatan ya, di area kita lah di Pulau Jawa khususnya udah banyak sih sebetulnya untuk tes HPV-nya langsung. Jadi bukan hanya pap smear saja. Karena tes HPV ini yang tahu bahwa kita tuh ada virusnya apa tidak. Gitu ya. Apa yang dilakukan? Kalau pap smear paling tidak 3 tahun sekali sejelek-jeleknya. Karena tadi saya bilang perubahannya 3 sampai 17 tahun. Jadi at least 3 tahun sekali pap smear. Ya, kalau emang bisa HPV bisa juga. Kalau HPV 5 tahun sekali. Ya, bisa keduanya kadang-kadang. Ya, eh, kemudian kalau ternyata ketemu nih HPV abnormal, pap smear abnormal, tindakan lanjutannya apa? Kolposkopi, diteropong, dikasih pembesaran, pewarnaan. Kalau ada lesi yang abnormal langsung dibuang. Ya, dibiopsi, diambil jaringannya. Karena emang pengobatan kanker kalau udah ketemu bendanya atau prakanker adalah pengennya ngambil benda prakankernya sedini mungkin. Gitu ya. Diambil jaringannya di biopsi. Kalau dia jaringannya bebas, maka selesai pengobatan. Ya, dia bisa sembuh kembali serviksnya. Oke. Jadi bagaimana tips menjaga kesehatan reproduksi? Satu, rajin membersihkan area kewanitaan. Seperti apa sih? Bukan dengan antiseptik yang berlebihan. Yang boleh adalah probiotik. Ya, jadi sekarang kan pembersih itu banyak. Ada sabun sirih lah, ada betadin ya dan kawan-kawannya ya. Kita tidak dianjurin nih antiseptik keras, termasuk sabun sirih seperti iritasinya cukup banyak ya. Jadi cukuplah dengan kuman baik vagina ya yang isinya lactobacillus itu boleh. Ya karena sebetulnya tadi konsep disbiosis, kuman usus, kuman vagina, area vagina itu tidak steril dari kuman. Jadi kita juga harus rawat sih kuman-kuman yang baik itu supaya bisa memberikan pertahanan ke reproduksi kita. Terus kemudian bersihkan alat kelamin setelah buang air kecil ya atau hubungan seksual, pasien organ intim kering, tidak lembab, hindari memakai sabun wangi, sabun sirih, vaginal douching yang tadi pakai betadine ya, berlebihan atau sering cuci-cuci vagina berlebihan juga tidak baik karena nanti kuman baiknya malah mati. Rajin mengganti celana dalam, tidak perlu lagi pakai panty liner ya ibu-ibu. Panty liner itu pertama keputihan itu tidak najis ya, yang najis itu kalau kita ngompol ya kita kencing, tapi kalau keputihan cairan yang tidak karena rangsangan seksual kita biasa saja itu normal. Karena apa? Karena kalau pemakaian panty liner itu justru menampung cairan yang abnormal tadi. Jadi kalau dia ada jamur di situ terus jamurnya. Ya, menjaga kebersihan saat menstruasi. Tadi menstruasi normalnya siklus itu 21 sampai 35 hari. Jadi rata-rata sih 28 hari, tapi jarang orang tuh 28 hari. Ya. Maju seminggu, mundur seminggu. Kayak tadi kita tahu haid kita ngaco, ya kita lihat mens kita. Lamanya 2 sampai 7 hari, rata-rata 30 cc, pembalut bisa sampai 3 sampai maksimal 6 kali sehari kalau hari lagi banyak. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Nah, kan kita sering memang pakai bahkan oke lah kalau kita kepaksa saat menstruasi kita pakai pembalut. Sekarang sih sebetulnya sudah banyak pengalihan ya. Seperti misalnya menstrual cup. Saya sendiri sudah 14 tahun beralih menstrual cup. Saya hampir jarang keputihan. Karena kenapa? Pakai pembalut ini sebetulnya area kita ya kuman nempel lama ya gitu.
Selain tentunya urusan polusi sih ya, tapi mungkin boleh absorben yang lain. Tapi absorben yang lain kita harus benar-benar kalau mencuci itu jemurnya di kena matahari. Karena kalau tidak kena matahari, cuma dikering-keringin doang, ya bisa jadi kalau dia ada jamur, jamurnya tetap ada. Karena jamur tidak bisa hilang di hangat biasa, dia harus kena matahari. Ya, jadi tadi menjaga higienis ya, kalau kita memakai pembalut yang tidak baik, misalnya itu bisa saja ada bakteri yang masuk ke saluran area genital kita. Periksa kesehatan reproduksi secara rutin. Bagi yang sudah kontak seksual, sudah menikah, di atas 3 tahun, pap smear lah at least. Nggak ada pap smear minimal kalau di puskesmas ada IVA. Diintip mulut rahimnya sama bidan, disemprot cuka asam asetat, jadi kelihatan. Cuman memang kalau IVA tes itu tidak ada hasilnya, cuma dibilang aja IVA-nya negatif atau IVA-nya positif atau suruh konsul karena bidannya ragu. Atau pap smear. Kalau pap smear kita ada selnya, ngelihat hasilnya, atau IVA atau HPV test ya. Kalaupun nggak ada kita amati siklus harian kita. Menyamakan persepsi ya. Haid itu bukan dihitung start dari flek. Haid itu adalah darah yang keluar menstruasi. Jadi kalau udah menstruasi baru itu kita hitung sebagai darah menstruasi. Jadi bukan misalnya kita udah tahu mau haid tapi baru flek tipis-tipis, itu kita belum hitung sebagai menstruasi karena menstruasi adalah darah. Begitu pula selesainya. Lama range-nya kalau kita sudah kebiasaan 2 sampai 7 hari. Kok tiba-tiba flagnya panjang banget nih ya, saya tunggu. Sebetulnya itu kategorinya istihadah. Jadi kalau sudah seharian udah nggak ada, corek keluar lagi. Itu sebetulnya kita sudah selesai. Kita sholat aja istihadah. Terus istihadahnya kenapa? Itulah Anda ke dokter, periksa dulu kenapa. Mungkin pakai kontrasepsi, mungkin ada keputihan, mungkin ada luka, ada polip, itu tapi kategorinya istihadah. Nah, kalau kita sering istihadah, itu juga waktunya kita untuk ngecek. Walaupun kita nggak merasa sakit, nggak merasa ada keluhan. Ya, gitu. Jadi kita bisa menandai di kalender kita nih, menstruasi kita tuh sebenarnya lagi normal apa nggak normal. Oh, sama sih 7 hari, tapi kok haidnya titik-titik doang ya. Biasanya bulan lalu, biasanya banyak kok ini. Cek. Gitu. Jadi jangan nunggu bermasalah ya, walaupun nggak ada keluhan. Cek. Karena kalau nggak cek, ya nggak ketahuan. Kan gitu ya. Kalau yang KB misalnya, pasang IUD atau KB, ceklah setahun sekali posisi IUD-nya. Jadi secara nggak sengaja kita juga jadi akhirnya ngecek organ kandungan kita. Ya, oke. Itu bisa USG transvaginal. Biasanya kita lebih prioritas kalau dia sudah menikah ya USG-nya transvaginal. HSG ini untuk mungkin kalau kita mau promil ya. Terus atau tes penyakit kelamin misalnya kalau kita biasanya sudah rutin sih ini kalau kita begitu hamil pemerintah udah standarnya lab kita pasti karena kita mau mencegah supaya tidak tertular janin kita. Pola hidup lifestyle. Seberapa penting sih pola lifestyle yang ini? Sangat penting karena contohnya sebagian besar masalah-masalah PCOS itu selesai dengan pola hidup sehat. Menjaga berat badan yang ideal sulit sih memang. Tapi kategorinya bukan saya harus berat badan berapa. Bukan. Sebetulnya ketika berat badan tertentu kita mendapatkan keseimbangan, height kita oke. Karena berat itu sebetulnya nggak terlalu kasar untuk menilai bahwa kita itu sebetulnya komposisi fat, muscle, visceral fat yang mana yang naik. Ya, jadi sebetulnya sebisa mungkin visceral fat kita rendah, body fat kita mungkin perempuan agak lebih tinggi bisa dari laki-laki, tapi visceral fat kita. Karena kalau visceral fat biasanya itu yang bikin penyakit. Ya, kolesterol level kita baik misalnya, mengelola stres ya, rajin olahraga 30 menit minimal sehari, jalan kaki aja udah bagus gitu ya. Terus kemudian tadi nih, ternyata efek dari exercise fisik itu bisa mengatur hormon, estrogen, progesteron lebih stabil, menjaga siklus mens lebih teratur, mengurangi risiko PCOS, mengurangi nyeri haid, ya, mengurangi PMS. Biasanya seminggu sebelum kita menstruasi, kita badan nggak enak banget. Sebenarnya olahraga itu obatnya, tapi memang pilihlah olahraga yang sifatnya low intensity kalau udah PMS. Misalnya kayak stretching, nge-gym, boleh banget. High intensity itu lari. Nah, jadi itu malah lebih bagus kalau setelah menstruasi. Selesai. Dan setelah hari ketiga, hari keempat mau lari-lari boleh. Ya, membantu memperlancar aliran darah. Nah, peranan nutrisi yang baik, tadi kan kalau adalah misalnya kita mau hamil atau setelah hamil melahirkan. Jadi kita itu siklus kita kan kalau kita belum hamil, kita kan calon hamil. Karena tadi tuh ternyata penyakit kandungan kita juga terkait sama saat kita hamil. Jangan-jangan nanti anak kita pun punya potensi itu. Gitu ya. Jadi
Bisa jadi kita waktu ibu kita hamil, yang kita punya tumor segala macam apa barangkali saat kehamilannya ada hal yang terjadi ya seperti itu. Jadi itu ternyata sudah dimulai dari kita hamil. Jadi ketika kita mau hamil beres-beres supaya kita tidak menurunkan hal yang negatif ke keturunan kita. Jadi nutrisi itu sangat berkaitan. Periode prakonsepsi at least 1 sampai 3 bulan sebelum kita merencanakan hamil. Jadi bukan anak pertama aja. Mau anaknya banyak juga setiap hamil harus pelan-pelan harus mikirin dulu nih. Oke, kapan nih saya mau hamil lagi? 3 bulan lagi. Jangan cuman buka KB-nya doang. Tapi 3 bulan sudah planning. Oh, tahun kapan nih Pak mau hamil lagi? Berat badan saya udah balik normal belum? Kolesterolnya udah balik normal belum? HB-nya udah bagus belum? Gitu ya. Gitu. Sehingga itu menurunkan masalah kehamilan yang baru di hamil berikutnya. Dan kita sudah siap-siap lagi memperbaiki itu semua. Ya. Nah, kemudian tadi PCOS, ternyata kan tadi PCOS terkait dengan hiperandrogen, kolesterol, trigliserid, LDH. Nah, jadi kalau kita makan yang diatur, kurangi tepung, gula, ya, itu bisa membuat hormon level eh, karena dia penyebabnya estrogen tadi lebih tinggi, nggak balance, lebih turun ya, karena estrogen itu adanya di lemak. Ya, olahraga juga menurunkan, mengaktifkan hormon insulin. Ya, makan lebih banyak eh, makanan sayur-sayur yang berserat ya, karena tadi untuk disbiosis kuman khusus kita. Jadi itu tuh caranya. Kenapa sih kita makan sayur? Bukan cuma buat kurus-kurus doang, enggak. Sayur itu antioksidan ya. Dia bikin memperbaiki kuman usus yang melawan inflamasi. Gitu. Jadi kaitannya ternyata ya lifestyle itu ya saya hanya sekedar ya, misalnya jalan kaki 30 menit ya aktivitas tuh bisa light jalan kaki yoga berenang moderate yang tadi berenang ya mungkin main tenis sepeda ya lari itu yang agak berat ya bisa mempengaruhi dalam treatment PCOS. Ini gambaran misalnya makanan yang dihindari adalah makanan yang kalori tinggi, misalnya seperti tepung, gula, manis-manis, ya proses food, ya karena banyak sekali kadar gulanya ya. Apa yang disarankan buah-buahan yang lebih banyak serat dan airnya, sayur juga ya. Terus kemudian ikan ya, lemak baik ya, alpukat, kacang-kacangan ya, daging. Kalau bisa daging merah nggak usah sering-sering, lebih banyak protein yang dari ikan atau ayam atau apa. Jadi yang apa cara daging merah juga kolesterolnya tinggi. Jadi ya dijarangin aja satu atau 2 kali seminggu ya. Oke, mungkin itu aja banyak sekali. Takut waktunya nggak cukup juga. Terima kasih. Lanjut diskusi saja. Saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, Masya Allah, Jazakillah, Bu Dr. Riana, karena sudah berkenan ya sharing kepada Sister Villa yang telah bergabung di room Zoom siang hari ini. Luar biasa, ini pemaparan materinya semuanya sangat daging ya, Bu Dok. Jadi semuanya sudah tersampaikan dengan apik, dengan sangat terperinci, mulai dari seperti apa tadi kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi, kemudian jenis-jenis penyakitnya supaya kita bisa lebih aware ke depannya dalam menjaga kesehatan organ reproduksi. Masya Allah. Semoga dengan mendengarkan pemaparan ini, tentu saja Sister Villa sekalian bisa lebih sadar untuk bisa menjalani proses hidup yang lebih sehat. Baik, seperti yang tadi Mika sampaikan di awal, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Kita akan tanya jawab dan diskusi. Untuk termin pertama, mungkin Mika akan buka 3 orang penanya terlebih dahulu, Sister Villa. Jadi Mika berikan akan langsung menyampaikan pertanyaannya. Boleh untuk raise hand terlebih dahulu atau menyampaikan melalui kolom chat. Oke, silakan Sister Villa. Barangkali ada yang ingin langsung berdiskusi dengan Budok, boleh silakan raise hand. Oke, sembari kita menunggu sambil Mika coba lihat. Oh iya, ada yang mau bertanya, silakan. Ini dengan siapa? Boleh diperkenalkan dulu. Mika Apa? terdengar? Sudah Kak, saya Fitara Indiani ingin bertanya sejak pakai KB IUD itu head saya kan yang awalnya dulu masih gadis seminggu sekarang jadi 2 minggu. Kemarin kontrol katanya siklusnya memendek jadi sebulan 2 kali dan sekarang tuh lagi head dan nyeri banget gitu kayak sakit banget. Eh, itu gimana ya apa namanya? Eh, apakah karena saya jarang olahraga atau memang seperti itu ya
efek dari pemakaian KB atau gimana? Mohon penjelasannya. Baik, langsung apa langsung? Langsung aja ya? Boleh langsung dijawab aja, Bu Dok. Oke, jadi memang KB, jadi gini, memang pemilihan KB ini sangat individual ya. Bisa terjadi seperti yang kamu alami, mungkin bisa juga enggak. Jadi pertama harus dibedakan dulu, kamu hitung 2 minggunya itu seperti apa, apakah lebih banyak flek-fleknya, apa banyak semua, ya. Karena sebenarnya seperti yang tadi bilang, menstruasi IUD itu ada dua ya. IUD yang kita sering pakai KB itu namanya yang isinya copper T, itu biasanya hanya isi tembaga, tidak ada hormonnya. Jadi sebetulnya tidak membuat haidnya jadi lebih pendek, lebih maju atau lebih mundur ya. IUD cuma mungkin ya karena dia benda asing itu bisa bikin meradang, biasanya reaksinya adalah haid bisa lebih banyak atau haidnya bisa ada flek-flek di antara haid. Nah, jangan. Nah, jadi kamu boleh lihat dulu di antara 2 minggu. Kamu sebelumnya 7 hari. Sebenarnya kamu harus patokan nih haid yang seperti 7 harinya di 2 minggu itu di tanggal berapanya. Kalau misalnya kamu sebelum momen sudah hitung flek nih, tapi ada nggak, itu kita nggak hitung haid dulu. Kok bisa begitu? Ya, bisa jadi memang karena IUD, tapi kita tidak hitung haidnya jadi 2 minggu. Seperti itu ya. Jadi coba dihitung dulu kamu pola haidnya seperti apa. Kalau kamu ngerasa 2 minggu tuh. Begitu juga selesainya. Kalau udah selesai, biasanya cirinya tuh udah coklat, kuning, terus mungkin bisa aja nggak ada. Setelah nggak ada, 2-3 hari kok flek-flek lagi pink, merah. Darah haid adalah darahnya merah kehitaman. Jadi kalau di luar itu merah terang, bisa jadi karena IUD bisa ada benangnya, mungkin nggak gesek. Jadi kamu kontrol aja ke dokternya. Dipastiin dulu kalau kok jadi memanjang atau lamanya ini apa namanya tanggalannya seperti apa. Oh ternyata sama sih sebetulnya haid banjirnya saya sama seminggu juga. Kamu hitung tambahannya flek-fleknya itu sebetulnya bukan haid. Kalau flek-fleknya yang 7 hari, 4 hari gitu ya. Jadi nggak usah ragu karena haid selalu kebiasaan. Kalau haidnya berubah karena maju atau mundur, itu lebih ke hormonal. Hormonal itu terkait dengan kenaikan berat badan, dengan kurang olahraga, dengan kurang tidur, itu berpengaruh. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya, oh iya haidnya mundur atau haidnya maju jadi sebulan 2 kali. Sebetulnya bisa jadi siklusnya 21 hari. Kalau 21 hari itu sebulan 2 kali, tapi sebetulnya masih normal. Tapi karena kamu jadi ngitungnya 2 minggu, jadi seolah-olah kamu nggak pernah bersih. Ya, nah cuma kalau dia haidnya masih 21 hari sebenarnya masih range normal gitu. Tapi boleh diperiksakan dulu apakah penyebab lamanya itu karena IUD atau ada luka atau ada sebab lain. Yang kedua, soal nyeri haidnya. Kalau nyeri haid, sebetulnya kita bisa tahu gini, sebelum mens dulu saya nyeri haid apa enggak? Normal sih saya ada nyeri haid. Nah, kalau memang nanti setelah dokter periksa, terus ternyata memang, oh ada luka, ada polip, ada erosi, ya mungkin itu penyebabnya bisa diterapi dulu, mungkin kita masih bisa lanjutin KB-nya. Tapi alternatifnya, kalau memang, kapan sih saya harus ganti? Kayaknya mungkin saya nggak cocok. Kalau memang ternyata si IUD ini memang benar bikin nyeri haid kamu lebih dominan, bleeding, haidnya jadi banjir, ya kamu tidak bisa pakai IUD yang biasa. Alternatifnya apa dong? Ada KB lain kalau untuk jangka panjang yang hormonal, contohnya implan yang bisa sampai 3 tahun atau IUD yang ada hormonnya gitu. Karena misalnya tadi setiap haid saya selalu nyeri haid, jadi dulu saya nyeri haid takutnya nanti dicek jangan-jangan ada endometriosis, jangan-jangan ada adenomiosis gitu. Jadi dipastiin dulu ya gitu ya. Kenapa kok jadi haidnya berubah? Apa hanya gara-gara IUD? Kan biasanya kalau benar nggak ada yang lain-lain, kita singkirin dulu. Nggak ada yang lain-lain, ya mungkin nggak perlu terapi lain, belum perlu langsung ganti IUD-nya. Tapi diobatin dulu mungkin flek-fleknya kenapa. Tapi kalau memang karena ada yang lain, maka KB-nya juga harus disesuaikan. Gitu ya. Jadi sebetulnya IUD sejatinya sih dia kalaupun lama nggak sampai melebihi banget siklus haid kita panjang. Jadi kita akan hitung haid itu adalah darah yang keluar merah kehitaman, lamanya rata-rata 2 sampai 8 hari. Tapi kalaupun berenjir terus kok bener 2 minggu tuh saya full banjir, oke konsul. Biasanya mungkin ini curiganya bukan karena IUD doang. Emang mungkin ada hal yang lain gitu yang harus diobatin dulu. Mungkin semoga membantu. Apa ada pertanyaan yang lain? Terima kasih dokter atas penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Bu Dok sudah dibantu jawab. Selanjutnya silakan kepada Sister Villa yang ingin menanyakan pertanyaannya langsung disampaikan ke Bu Dok, silakan untuk raise hand atau bisa langsung unmute untuk menyampaikan pertanyaannya.
Sambil kita nunggu, saya jawab yang ada di chatbox ya. Apakah ada dampaknya jika KB dengan metode sterilisasi? Tidak, ya sterilisasi itu yang dikerjakan adalah kita tidak kayak kucing ya, bukan ngangkat indung telur, organ rahim gitu, enggak. Jadi kita cuman potong banyak metodenya, potong saluran tubanya biasanya. Jadi kita nggak bertemu sel telur dengan sperma. Jadi hormonal sih tetap seperti biasa, haid enggaknya itu karena kita nggak ngutik-ngutik indung telur. Jadi aman-aman saja tindakan sterilisasi ya. Kalau keputihan warnanya bening terhitungnya banyak harus selalu ganti, apakah aman? Bisa jadi aman saja karena putih dan bening itu normal. Kalau soal banyak itu seperti ada orang yang metabolismenya keringetnya banjir, ada yang nggak keringetan malah gitu ya. Itu sekresi, tergantung penguapan, kelembapan, kayak gitu. Aktivitas mungkin kita banyak karena kita rajin bergerak, rajin olahraga, jadi produksi sekresinya jauh lebih banyak. Tapi jangan dengan ditambahin pentiliner, memang terpaksa harus rajin yang kering-kering aja. Ya, tapi kalau udah kaputen kapan kalau kita curiga dia bermasalah, kalau warnanya udah kuning kehijauan, gatel, bau ya, itu mungkin harus diperiksa. Apa dampak IUD expired setahun diganti yang baru, tapi setelah pasang kram terus keluar flek. Apakah pengaruh pemasangan lewat Kalau karena batas waktunya sih enggak. Mungkin adaptasi lagi dengan IUD yang baru ya. Karena kan udah lama nih nggak dipasang ya, pasti perutnya kram lagi karena begitu dipasang biasanya ada kontraksi rahim. Tapi cek saja apakah posisinya masih proper atau tidak. Ya, kalau flek bisa karena kadang-kadang benangnya, mungkin benangnya harus dibenerin, harus dilipat, kayak gitu. Kadang-kadang kan perempuan, jadi gini, mulut rahim kita itu sesensitif gusi. Analogi saya kalau pasien pasang IUD itu seperti kita kayak pakai kawat gigi. Kalau kita pakai kawat gigi, ada behel di situ ya. Kalau kamu sikat giginya nggak benar, kamu gampang bengkak. Sehingga kalau sikat gigi bisa berdarah. Nah, kira-kira IUD juga kayak gitu. Mulut rahim kita tuh memang meradang. Kenapa? Karena supaya nggak hamil, supaya si IUD ini kan alat KB untuk mencegah kehamilan. Jadi radang ini membuat lendir kita lebih banyak supaya sperma nggak masuk. Tapi si benda ini memang karena dia meradang, dia lebih sensitif. Jadi kalau kita kebetulan keputihannya lagi bau, gatel, ada infeksi, mulut rahim kita jadi lebih meradang. Kita bergerak dikit, kesenggol dikit, hubungan sama suami, bisa jadi ada flek. Benangnya gesek dikit, bisa jadi ada flek. Jadi memang itu yang bisa menyebabkan kenapa orang pakai IUD ngeflek. Tapi kalau inflamasinya dikurangi, mungkin kita banyak kurangi gula, kurangi tepung, rajin jaga higienenya ya. Kalau emang karena benangnya ngeganggu kepanjangan ya benangnya mungkin dilipat atau dipotong. Mungkin radangnya jadi tidak terlalu meradang sehingga tidak sering flek. Ya, karena nggak semua yang pasang IUD juga flek. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, kalau enggak ya bisa aja nanti dikirim lewat panitia, mau jawab IG DM saya juga bebas. Ya, atau ada yang misalnya saya harus tuh, saya nggak belum kepikiran, mungkin ada yang pengen ditanyain, boleh aja ya, nanti lewat Mbak Putri atau apa, nanti saya nggak masalah kalau mau menjawabnya lewat disusulin gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Dok sudah berkenan untuk sharing dan juga menjawab pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab, apakah dicukupkan atau mau lanjut lagi, Bu Dok? Wah, ini ada pertanyaan terakhir, setelah itu mungkin saya Oke, boleh. izin karena ada cara lain. Untuk polip rahim, apakah memang tidak bisa hilang karena sebelumnya pernah histeroskopi tapi masih sering perdarahan? Ya, jadi sebelum gini, polip itu kan kelenjar sih yang ada di dinding rahim. Jadi kelenjar itu kalau dia sering meradang, membengkak, membentuk sebuah polip gitu ya. Dinding rahim kita ada kelenjarnya, di semua sel kita ada kelenjarnya. Tapi kenapa yang ini meradang? Ya, dicari tahu dulu kenapa sering meradangnya. Coba lifestyle-nya diberesin. Hindari yang bikin tubuh kita mudah inflamasi atau radang. Contohnya tadi dari makanan, ya hindari makanan yang proses food, kurangi tepung-tepungan, gula, ya kayak gitu. Karena memang polip bisa berulang. Tapi kalau lifestyle kita ya sama lagi ya kambuh lagi gitu. Ya, karena selama kita masih menstruasi, masih reproduksi, ya semua penyakit itu masih bisa kambuh lagi. Mungkin itu saja. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan karena kalau nggak ada pertanyaan lagi, itu karena sudah jelas. Tapi kalau nggak jelas nggak apa-apa, sama-sama belajar lagi. Ya, di lain waktu bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan itu bisa membuat kita punya brief informasi, paling tidak ketika kita mau browsing atau mau nanya sama dokternya udah punya bahan bacaan. Ya, jadi kita enggak kita lebih terarah. Jadi
Harapan saya kita semua dalam kondisi baik selalu ya. Dan jangan ragu karena kesehatan perempuan yang tahu kitanya, nggak nunggu suami nyuruh. Ya, jadi karena perempuan itu seperti teko, kalau udah di rumah ngurusin yang lain ya tadi nggak pernah ngurusin diri sendiri dulu. Nggak, self care itu first priority. Kita akan punya energi banyak ketika kita bisa sehat untuk diri kita sendiri, ya, gitu. Jadi dan kita akan merasa cantik karena kita pede, kan kita nggak ada masalah. Kita akan juga seperti tadi moderator bilang bersinar, ya, gitu duluan gitu ya sebelum kita ada kasus. Jadi itu saja. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah itu dari saya sendiri sebagai manusia banyak kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan manfaat. Maju terus. Wish semoga bisa menginspirasi banyak perempuan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakillah Bu Dr. Riana sudah berkenan untuk sharing dan diskusi bersama dengan Sister Villa dalam acara Caring with Sharing siang hari ini. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya paparan materi dan juga penjelasan dari diskusi yang disampaikan. Tenang saja untuk Sister Villa, nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kami bantu sampaikan ke Bu Dok. Dan untuk pertanyaan yang telah dijawab akan kami ulas di Instagram dari Quiz Kemenkeu. Oke, terima kasih banyak Ibu Dok sudah berkenan untuk sharing. Barangkali setelah ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kami izinkan untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Sekali lagi, jazakillah Bu Dok Riana. Oke, Sister Villa yang dirahmati Allah, luar biasa sekali antusias dari Sister Villa sekalian. Tadi kita sudah menyimak bersama ya paparan materinya dan kebetulan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi sudah kami tampung, sudah kami rangkum semuanya untuk nanti kami bantu sampaikan ke Bu Dr. Riana. Baik, kita kembali mengingatkan kepada Sister Villa sekalian bahwa rangkaian acara webinar siang hari ini juga ada challenge yang bisa Sister Villa ikuti, di mana challenge ini adalah bentuk challenge Instagram Story rangkuman webinar. Seluruh Sister Villa yang tergabung di dalam room Zoom siang hari ini bisa mengikuti dengan mengunggah Instagram Story sekreatif mungkin terkait webinar siang hari ini. Wajib mention Instagram @wish.kemenkeu dan hashtag Balance Perfectly FHMK 2025 dan juga tagar Warba. Akun Instagram tidak boleh di private ya, dan untuk 2 pemenang beruntung nanti akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Untuk waktu pengunggahannya maksimal sampai pukul 3 sore hari ini. Jadi silakan Sister Villa, mumpung masih istirahat nih ya, langsung aja di-post, diunggah. Jangan lupa untuk mention Instagram @wish.kemenkeu. Oke, Sister Villa yang dirahmati Allah, seperti yang tadi Mika sampaikan di awal ya, bahwa webinar siang hari ini itu merupakan rangkaian acara dari FHMK, Festival Hijriah Muslimah Kemenkeu, yang tentu saja bertujuan untuk mengedukasi semua perempuan di Indonesia untuk bisa lebih memperbaiki diri dan tentunya terus maju, menjaga keseimbangan antara segi jasmani maupun rohani. Tapi tenang saja, don't worry Sister Villa, karena selain acara siang hari ini, rangkaian event dari FHMK masih panjang. Salah satunya ada event Grow to Glow, Grow Up and Glow Up, di mana ini merupakan rangkaian beauty class Recycle Beauty MTs. Silahkan Sister Villa semuanya bisa membawa 5 botol skincare kosong untuk bisa ditukarkan dengan 1 sheet mask. Luar biasa ya, kita menjaga bumi tapi dapat benefitnya Sister Villa, Masya Allah. Lokasinya di Gedung Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, diselenggarakan pada hari Jumat 16 Mei 2025 dari pukul 11 sampai dengan selesai. Eits, nggak cuma itu aja Sister Villa. Salah satunya masih ada next event lagi nih buat Sister Villa yang mungkin pengen terus menimba ilmu, pengen terus belajar, akan ada event M5, Empowering Muslimah. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, kita bersama-sama lebih aware, lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan sekitar, dan tentunya untuk kegiatan ini, Sister Villa nanti akan mengikuti rangkaian berkebun sayuran dengan tema Touch the Soil, Feel the Soul.
Lokasinya di Parung Panjang, diselenggarakan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 pukul 6 pagi sampai selesai. Jadi jangan sampai terlewat ya sister villa sekalian. Oke, kemudian tadi kita sudah mengikuti ya rangkaian acara hari ini dan Mika juga sudah mengingatkan kembali nih buat sister villa kalau rangkaian acara FHMK itu masih panjang. Berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan dari video sponsor kita yang telah banyak berkontribusi untuk terselenggaranya acara hari ini, yaitu dari Pizza Gaza. Selamat menyaksikan. Baik, Masya Allah, tadi kita sudah saksikan bersama ya, Sister Villa. Berikutnya, Mika juga ingin menyampaikan bahwasannya dari FHMK, tepatnya Wiskemenq juga menyediakan wadah sarana bagi Sister Villa yang ingin berbagi rezeki, ingin berdonasi untuk teman-teman saudara muslim kita di Palestina. Donasi Palestina ini bisa Sister Villa sampaikan di rekening atas nama Mia Prasetyawati, Bank Mandiri dengan nomor 103001149192. Dan jangan lupa bagi sister villa yang berbagi rezeki, jangan lupa ditambahkan nomor kode unik 001. Atau sister villa bisa konfirmasi melalui WhatsApp yang telah tertera di layar monitor. Baik, kita telah sampailah di penghujung acara sister villa siang hari ini. Namun seperti janji Mika di awal tadi ya, untuk 3 orang penanya terbaik akan langsung kami umumkan. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang telah masuk, sudah kita tampung, sudah kita coba rekap. Dan untuk 3 orang penanya terbaik. Oke, dari yang nomor 3, ini ada Kak Evi. Kak Evika dengan pertanyaan terkait keputihan yang tadi disampaikan kepada dokter. Lalu untuk penanya yang kedua itu ada username 100_EK yang tadi bertanya terkait dampak KB terhadap metode sterilisasi. Lalu yang pertama ada username Kak Vitara yang bertanya terkait KB IUD. Kepada seluruh pemenang bisa langsung konfirmasi ke Kak Mia. Jadi langsung aja klaim hadiahnya dan Mika ucapkan selamat kepada 3 penanya terbaik. Oke, sister villa yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara Caring with Sharing, waktunya berubah, Warbah siang hari ini. Dan sekali lagi Mika ucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor kita yang telah banyak mendukung jalannya acara hari ini, yaitu Al-Iman PKN Stan dan Pizza Gaza, serta media partner Benah Diri atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan untuk menyukseskan acara hari ini. Dengan ini, acara Warbah waktunya berubah, kami cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap langkah hidup kita. Jazakumullah khairan hatsiran, kita akhiri acara siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Main ke rumah mertua di hari Sabtu, Sister Villa, sampai berjumpa di lain waktu. Bertemu kawan banyak acara, saya Mika Zumratun pamit selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa Sister Villa, terima kasih banyak. Waalaikumsalam.